Potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia sangatlah besar. Indonesia merupakan salah satu negara dengan berbagai keanekaragaman suku bangsa, adat istiadat, seni budaya. Membentang dari Aceh hingga Papua dengan segala keanekaragaman objek pariwisata. Dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, hingga wisata religi. Tak ketinggalan wisata belanja dan wisata kuliner. Berbagai potensi itu membuat Indonesia dikenal sebagai salah satu negara tujuan wisata yang populer. Pengakuan akan kekayaan pariwisata yang dimiliki Indonesia diantaranya terwujud dalam 3 penghargaan dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO) atau Organisasi Pariwisata Dunia PBB di awal tahun 2016. Salah satu penghargaannya diterima oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi, Jawa Timur yang meraih peringkat pertama, Innovation in Public Policy and Governance atau Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintah. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan 3 penghargaan sebagai destinasi halal dunia dalam acara World Halal Travel Award 2015 di Uni Emirat Arab. Dalam ajang itu, Indonesia mendapat penghargaan sebagai World's Best Halal Tourism Destination dan World's Best Halal Honeymoon Destination. Keduanya diraih oleh Pulau Lombok. Dan penghargaan sebagai World's Best Family Friendly Hotel yang diraih oleh Sofian Hotel Betawi Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang terbaik dalam industri perjalanan dan pariwisata halal internasional. Tak hanya itu, Wonderful Indonesia yang diusung menjadi country branding berhasil naik 100 peringkat menjadi peringkat 47 dalam branding terbaik dunia versi Travel and Tourism Competitiveness Index World Economic Forum. Tak dapat dipungkiri, peran sektor pariwisata semakin penting sejalan dengan perkembangan struktur perekonomian Indonesia yang makin mengarah ke sektor jasa. Terbukti selama ini pariwisata berhasil tampil sebagai salah satu sektor yang mampu memberikan sumbangan cukup besar dalam perekonomian nasional. Termasuk dalam penyerapan lapangan pekerjaan hingga pemasukan devisa negara. Pada tahun 2014 dan 2015, masing-masing tercatat 10 juta wisatawan mancanegara membelanjakan rata-rata 1.000 hingga 1.200 dolar Amerika per orang. Maka 10 juta wisman ini mendatangkan lebih dari 10 miliar dolar Amerika setiap tahunnya. Hal ini menjadikan pariwisata menjadi penyumbang devisa keempat terbesar di Indonesia setelah migas, batubara, dan kelapa sawit. Tercatat 11 juta orang mengais rezekinya di sektor pariwisata. Diproyeksikan angka ini bisa meningkat menjadi 13 hingga 15 juta orang. Di samping menjadi penyumbang devisa dan penyedia lapangan pekerjaan. Nah, proyeksinya di 2019 harga minyak kan turun. Itu akan secara total juga akan turun. Nah, sementara ini pariwisata diproyeksikan akan meningkat terus. Malahan proyeksi kami optimisnya adalah bahwa 2019 ini pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar. Nah, jadi ada 4 tujuan besarnya dari pariwisata. Pertama, untuk menambah nilai manfaat ekonomi, menambah nilai manfaat sosial budaya, menambah nilai manfaat pelestarian untuk konservasi, dan menambah nilai manfaat untuk persahabatan antar bangsa. Optimisme keandalan sektor pariwisata Indonesia dalam menopang perekonomian negara juga diyakini para pelaku industri pariwisata Indonesia. Jadi perkembangan pariwisata sekarang ini menurut saya adalah satu titik yang cukup untuk menghidupkan bangsa suatu saat. Pariwisata bisa membuktikan bahwa pariwisata adalah sustainable economic movement. Dengan pariwisata itu adalah lebih bisa diandalkan daripada industri-industri lain seperti minyak, tambang, dan lain-lain. Nah itu. Pemerintah pun menetapkan target 20 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia pada 2019. Target lain adalah peningkatan usaha lokal dalam industri pariwisata dan bertambahnya jumlah tenaga kerja lokal yang bersertifikasi. Pembangunan industri pariwisata pun diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk dan jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata. Implementasinya dilakukan melalui pembinaan usaha pariwisata atau kapasitas bagi masyarakat lokal sebagai pelaku usaha. Selain itu, juga dilakukan pemberian fasilitas investasi usaha sektor pariwisata
serta pemberian fasilitas pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata. Atas dasar itu, Kementerian Pariwisata segera mewujudkan 10 destinasi wisata baru di luar Bali. Destinasi prioritas yang sudah ditetapkan pemerintahan Joko Widodo itu akan menjadi daya pikat baru sektor pariwisata Indonesia. Dengan menetapkan prioritas ini, pemerintah akan lebih fokus tanpa mengabaikan destinasi wisata lainnya. Contoh bagaimana potensi alam dan budaya itu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk dikunjungi. Nah, potensi-potensi di luar Bali inilah yang sekarang kita coba menata kembali bagaimana potensi-potensi alam kita, sumber daya alam kita, sumber budaya kita dari Sabang sampai ke Merauke. Kita sedang identifikasi apa saja yang kita bisa jadikan produk pariwisata. Nah, untuk tahun 2016 sampai 2019, Bapak Presiden sudah menetapkan ada 10 destinasi prioritas yang akan dikembangkan, istilahnya 10 Bali baru, jadi di luar Bali yang akan kita tata kembali menjadi satu destinasi yang layak dikunjungi oleh kunjungan wisatawan. Dari perspektif kemudahan kunjungan wisatawan, aksesibilitas menjadi tantangan utama dalam mengembangkan destinasi wisata. Maka perbaikan infrastruktur menjadi fokus perhatian pemerintah untuk membuka akses, selain tentunya dibarengi dengan pengemasan atraksi berikut fasilitas pendukungnya. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kegiatan promosi dan penataan kawasan wisata. Dalam hal penataan, di antaranya melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Guna mempercepat pengembangan 10 destinasi wisata baru, pemerintah membentuk tim percepatan 10 destinasi unggulan. Tim akan melakukan kajian, merumuskan langkah-langkah untuk mempercepat pengembangan kawasan tersebut. Sebenarnya 10 Bali baru ini untuk mempermudah aja, karena sekarang kalau kita lihat kinerja dari sektor pariwisata, Bali itu merupakan penyumbang terbesar, 40% dari total wisman yang datang ke Indonesia, yaitu dari 10,5 juta, itu 4 juta lebih dari Bali. Nah, artinya tentunya Pak Jokowi dan Pak Menteri Pariwisata, Pak Arief Yahya, ingin menciptakan destinasi-destinasi baru lainnya yang juga kemampuannya atau kinerjanya, kalau toh tidak bisa seperti Bali, paling nggak mendekati Bali. Menyikapi masuknya sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar, pemerintah pun mengembangkan destinasi wisata yang telah ditetapkan. Kawasan Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dikenal dengan keindahan alamnya yang membuai, adalah salah satunya. Sangat terkenal, baik di Indonesia maupun mancanegara, sebagai pulau yang kaya akan destinasi wisata. Pulau ini memiliki bentangan pantai sepanjang 14 km dengan keindahan pasir putihnya. Juga terdapat destinasi unggulan seperti Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, serta perkampungan suku Sasak di Desa Sade. Pada 2015 lalu, Lombok telah mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia dan destinasi bulan madu halal terbaik dunia yang diterima dari ajang kompetisi dunia The World Halal Travel Summit Exhibition yang diumumkan di Uni Emirat Arab. Dengan penghargaan yang diterimanya, Lombok kini diakui sebagai tujuan wisata khas dunia, terutama bagi pasar Timur Tengah. Hal ini membuat pasar wisatawan asal Timur Tengah menjadi penting dalam bisnis pariwisata Indonesia, karena mereka dikenal royal untuk urusan wisata. Peluang ini pula yang dibidik dengan menetapkan kawasan Mandalika Lombok seluas 1035,67 hektar sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK para wisata. Kawasan ini dikelola oleh Indonesia Tourism Development (ITDC) atau PT Pembangunan Pariwisata Indonesia. Lokasinya terletak di wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar 17 km dari Bandara Internasional Lombok. Status khusus kawasan ini diberikan untuk industri agro dan ekowisata yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 58.700 orang.
Dari sisi tenaga kerja, kita juga menempatkan sektor pariwisata ini sektor yang amat penting. Karena sektor ini menghadirkan tenaga kerja yang banyak. Hitungan kita dalam statistik hitungan tenaga kerja satu room hotel, sekarang itu 1,1 tenaga kerja. Berarti kalau sekian room hotel yang bisa terbangun di kawasan itu, maka sekian orang tenaga kerja bisa kita siapkan. Kawasan Mandalika yang terletak di Lombok Tengah mempunyai keindahan alam yang luar biasa, dengan pantai-pantai berpasir putih dan panorama alamnya yang indah. Mandalika memiliki sejumlah wisata alam, seperti Pantai Kuta, Pantai Seger, dengan monumen Putri Mandalikanya yang menjadi legenda, juga Tanjung An dan Pantai Gerupuk yang menjadi destinasi wisata baru. Di sekitar pantai-pantai ini telah dibangun beberapa fasilitas penunjang pariwisata, seperti penginapan dan tempat makan. Pantai-pantai ini juga menjadi tujuan para petualang untuk berselancar. Selain itu, kawasan ini juga dekat dengan Bandara Internasional Lombok, sehingga merupakan daerah yang strategis untuk dikembangkan. Saya datang ke sini kerana saya dapat maklumat daripada internet, daripada kawan-kawan yang dah datang ke sini mengenai keindahan Pulau Lombok. Dan saya sendiri ada buat research tentang Pulau Lombok. Pulau dia dikenali dengan 1000 masjid kan. And then saya tertarik sebab as a Muslim as well, saya cari tempat yang senang untuk diri saya sendiri, especially makan. And saya dengar di sini ada makanan yang sedap. And then pulau juga dia padat dengan macam-macam benda yang menarik. Which is dia ada pantai yang cantik, gunung yang cantik, orang yang sangat ramah, and then macam-macam lagi lah. That's why saya tak sabar nak datang sini. And this is the first time and I enjoyed. Oh, very nice. The weather is nice and like everything is nice. The beach, people are so kind here. So yeah, very cool. So we're just relaxing, snorkeling, surfing a bit everywhere. I did also the Rinjani trekking. So quite a nice challenge and very good view on the top. So yeah. So we will come back again? Yeah, for sure. ITDC menargetkan pembangunan 10.000 kamar dalam waktu 10 tahun atau 5.000 kamar dalam waktu 5 tahun. Hingga dapat menyerap tambahan kunjungan wisatawan sekitar 3 juta wisatawan mancanegara untuk 5 tahun ke depan. Untuk itu, ITDC akan menyusun berbagai perencanaan, mengurus berbagai perizinan, dan membangun infrastruktur. Pada 2014 telah dimulai pembangunan jalan sepanjang 4 km di kawasan Tanjung An Mandalika. Resor Mandalika akan dikembangkan hingga memiliki berbagai fasilitas pendukung pariwisata yang lengkap, termasuk pangkalan perahu pesiar. Selain hotel dan villa, juga dibangun fasilitas pertemuan dan pameran. Juga akan disiapkan instalasi pengolahan air bersih dengan teknologi seawater osmosis, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan. Mencanangkan bahwa kita akan bangun infrastruktur dan pendanaan sendiri. Kita bangun bertahap. Setelah itu kita buat visionary master plan, detail master plan. Kita urus perizinan yang diperlukan, AMDAL, izin prinsip kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah Pemprov gitu ya. Nah ini kita harapkan akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap pencapaian yang 20 juta tadi. Pemerintah berkomitmen untuk mengucurkan anggaran sebesar 1,8 triliun rupiah guna membangun infrastruktur penunjang pariwisata Lombok. Secara paralel, pemerintah juga akan menarik investor Lombok. Total investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 36 triliun rupiah. Dari tahun 2011 itu kita rubah konsepnya. Kemudian kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang non-fisik ya, persiapan-persiapan kawasan ya, perizinan, itu termasuk AMDAL. Kemudian kita mencari investor gathering ya, kita memasarkan bahwa kita akan bangun seperti ini, seperti itu yang kita berharap bahwa investor tertarik gitu ya namanya ya kan. Jadi strategi kita untuk memulai investasi itu meleverage ya. Jadi investasi kita untuk 2 hotel itu sekitar untuk Pullman itu ada 400 miliar,
untuk Club Med itu ada sekitar 700 miliar atau sekitar 1,1 triliun ya. Kemudian untuk pembangunan infrastruktur dasar kita sudah sedang dalam progres 250 miliar, tapi dia meleverage itu sampai sekitar investasinya untuk hotel-hotel yang lain itu ada sekitar 20 triliunan. Resor Mandalika di Pulau Lombok bukanlah satu-satunya destinasi unggulan yang digenjot pemerintah pengembangannya. Gunung Bromo di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah destinasi wisata pegunungan alam di Jawa Timur yang menjadi prioritas pemerintah, juga mendapat perhatian khusus. Siapa yang tidak mengenal keelokan destinasi wisata yang satu ini? Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Gunung Bromo sendiri berada di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo. Gunung yang mempunyai ketinggian 2.382 meter di atas permukaan laut ini memang sangat memesona bagi siapa saja yang datang untuk mengunjunginya. Berada di perbatasan 4 kabupaten, membuat keindahan Gunung Bromo sangat mudah dijangkau. Kerap dianggap sebagai ikon pariwisata di Provinsi Jawa Timur karena pesonanya telah menggema hingga ke mancanegara. Gunung Bromo masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang luasnya mencapai 51.000 hektar. Nama Gunung Bromo sendiri konon berasal dari kata Brahma, yang merupakan salah satu dewa menurut agama Hindu. Agama Hindu sendiri adalah keyakinan yang dianut oleh banyak masyarakat sekitar, Hindu Mataram tepatnya. Untuk menikmati pemandangan dari Gunung Bromo, biasanya para wisatawan akan menuju viewpoint. Lokasi ini juga biasa digunakan untuk melihat matahari terbit. Gunung Argopuro pun tampak dari lokasi ini. Tak heran, Gunung Bromo kerap dijuluki memiliki pemandangan matahari terbit terbaik di Indonesia. Destinasi wisata yang ada di kawasan Bromo kebanyakan adalah wisata pegunungan. Ada beberapa tempat wisata yang dapat membuat Anda terpana karena keindahannya. Biasanya para wisatawan yang datang ke kawasan Gunung Bromo akan memulai turnya pada dini hari untuk menikmati matahari terbit. Ada 3 tempat yang bisa dijadikan lokasi menikmati pemandangan Gunung Bromo melalui puncak bukit, yaitu Penanjakan 1, Bukit Kingkong, dan Bukit Cinta. Untuk mencapai lokasi di puncak bukit, bisa menggunakan motor maupun menyewa jeep yang banyak disewakan oleh masyarakat sekitar. Kawah Gunung Bromo merupakan destinasi kedua yang biasa dikunjungi wisatawan. Kawah yang memiliki garis tengah kurang lebih 800 meter ini sangat unik. Untuk dapat mencapainya, wisatawan dapat menyewa kuda dan dilanjutkan dengan berjalan menaiki 250 anak tangga. Tak jauh dari situ terdapat padang savana atau yang kerap disebut Bukit Teletabis. Savana merupakan hamparan rumput seluas kurang lebih 10 km persegi. Lautan pasir. Tempat yang satu ini juga merupakan tempat favorit para wisatawan yang datang mengunjungi Gunung Bromo. Hamparan pasir yang terbentang luas, membentuk lukisan garis-garis nan elok. Anda akan bisa merasakan suara bisikan apabila mendekatkan telinga ke hamparan pasir. Bromo Tengger Semeru ini kita objek wisata yang luar biasa. Jadi di sini ada untuk ke Bromonya, untuk wisata alam di sana. Kemudian ada ke Semeru untuk wisata pendakian. Di Bromo sendiri kita kalau lihat kita tak usah jauh-jauh ke luar negeri deh. Jadi cukup di Bromo luar biasa, di situ kita lihat viewpoint ya, lihat matahari terbit di situ. Kemudian lihat apa namanya kawah di dalam kawah. Jadi awalnya dulu Gunung Bromo ini kan dulu Gunung Tengger. Dulu tuh Gunung Tengger sekitar 1,4 juta tahun yang lalu lah. Gunung Tengger meletus, terjadilah kawah yang sangat, ini kaldera yang sangat luas. Di antara kaldera tumbuh lagi gunung. Nah,
Letus lagi Gunung Bromo nih, jadi kawah di dalam kawah. Ini luar biasa yang tidak ada dimiliki dimanapun. Data yang dihimpun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka kunjungan wisatawan, baik Nusa Tenggara maupun mancanegara, naik dari tahun ke tahun. Wisatawan mancanegara naik lebih dari 50% pada 2014 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2015, kenaikan kembali terjadi hingga 12%. Sementara wisatawan Nusantara berturut-turut naik 14,93% dan 7,10% pada 2014 dan 2015. Sangat signifikan perkembangannya. Saya rasa tahun ke tahun, 5 tahun terakhir pertumbuhan Wisman maupun Wisnus ke Jawa Timur ini sangat bagus. Di terakhir tahun 2015 akhir itu wisatawan mancanegara itu ada 521.000 lebih. Dibanding tahun sebelumnya 463.000, ada peningkatan 12% lebih. Sedangkan wisatawan Nusantara tahun sebelumnya 45 juta lebih, di tahun 2015 itu 48.839.702 orang. Daya tarik wisata yang paling banyak dikunjungi adalah Kabupaten Probolinggo dengan Gunung Bromonya. Belum pernah ya, seumur-umur ini pengalaman yang luar biasa, tidak terlupakan, sangat indah. Jadi tadi malam itu ya Mbak, jam 12 malam, kita udah dari Malang berangkat ke Penanjakan 3 jam, menunggu sunrise. Lalu kita habis foto-foto dan melihat kebesaran Allah ya, benar-benar luar biasa ya. Sangat-sangat saya nggak terbayang saya bisa di puncak Bromo lagi di sini, ya sangat-sangat luar biasa gitu. Nanti sekali lagi saya mau bawa keluarga dan anak-anak. Ini saya duluan deh survei. Upaya pemerintah mengembangkan pariwisata yang meningkatkan angka kunjungan wisatawan tak hanya menyumbang bagi devisa negara dan pemerintah daerah, tapi juga turut menopang perekonomian masyarakat sekitarnya. Ya, manfaatnya untuk menumpang kebutuhan keluarga, bisa menyekolahkan anak, adanya wisata Gunung Bromo ini. Gitu. Dan tiap harinya saya pendapatannya kalau bawa kuda 150.000, itu tiap harinya. Ada satu yang naik gitu? Iya. Penyewa. Kalau hari libur lain lagi Mbak, kalau hari libur bisa masih 2 kali narik gitu. Nah, misalkan hari raya kayak hari raya gitu ya bisa sampai 4 kali, 5 kali gitu. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur merencanakan menggelar acara kesenian budaya secara masif di pelataran lautan Pasir Kawah Gunung Bromo. Perhelatan yang melibatkan seniman-seniman lokal ini dimaksudkan untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan datang ke Gunung Bromo. Sehingga tak hanya Hari Raya Suku Tengger yaitu Upacara Kasodo yang dikenal masyarakat luas. Selain itu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga akan menyediakan fasilitas reservasi untuk pendakian Gunung Bromo secara online. Perbaikan fasilitas di kawasan pariwisata juga akan terus dilakukan. Kekayaan alam dan seni budaya yang menawan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, diharapkan mampu menarik lebih banyak lagi devisa negara. Upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pengembangan sektor pariwisata ini dapat terwujud dengan dukungan usaha dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat.